Terima kasih Anda masih bersama kami di Top News Mirsa. Ribuan kepala desa dan aparat desa terang-terangan mengakui melakukan konsolidasi dukungan untuk pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka dalam acara silaturahmi nasional yang dihadiri oleh Cawapres nomor urut 2 di Gelora Bung Karno, Jakarta pada minggu lalu. Perludem menilai konsolidasi ini melanggar aturan Undang-Undang Pemilu. Lalu beranikah Bawaslu melakukan tindakan tegas atas dugaan pelanggaran tersebut? Inilah Top Review. Ribuan kepala desa dan aparat desa yang tergabung dalam Desa Bersatu berkumpul di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu 19 November 2023 untuk mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Pertemuan para kepala desa dan aparat desa itu bahkan dihadiri Cawapres Gibran Raka Buming Raka dan sejumlah anggota tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran. Koordinator acara Desa Bersatu Muhammad Asrianas mengatakan sekitar 15.000 kades dan 6 hingga 7.000 aparat desa yang dari seluruh Indonesia menghadiri acara silaturahmi nasional Desa Bersatu. Mereka sengaja menggelar acara ini untuk mencari pemimpin yang peduli desa dan itu ditemukan pada sosok pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2. Ada beberapa poin yang penting yang kami berharap bisa diakomodir ke depan. Yang pertama itu adalah reformasi tata kelola desa. Kemudian yang kedua adalah dana desa 5 miliar bersifat afirmatif per tahun. Kemudian yang kedua adalah evaluasi pendamping desa. Kemudian yang ketiga adalah memperbaiki kesejahteraan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan seluruh instrumen organisasi yang ikut mendukung pemerintahan desa. Dan kemudian yang lain adalah kami meminta ada peningkatan kapasitas aparatur desa yang lebih baik ke depan. Nah, poin-poin ini kelihatannya Bapak Prabowo dan Mas Gibran yang sedikit mau merespon. Buat kami tidak terlalu peduli dengan janji-janji calon presiden. Kami lebih peduli pada siapa yang mau peduli dengan desa. Sehingga Silatnas kali ini kita jadikan sebagai momentum untuk menyampaikan aspirasi. Menurut Asrianas, acara silaturahmi nasional Desa Bersatu yang dihadiri oleh 8 organisasi desa semula memang direncanakan untuk deklarasi dukungan terhadap pasangan Prabowo Gibran. Namun deklarasi itu diurungkan mengingat hal itu merupakan bentuk pelanggaran. Meski begitu, Asrianas yang merupakan bagian dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia APDESI mengakui acara ini merupakan bentuk konsolidasi dukungan terhadap Prabowo Gibran. Jujur aja, kami 8 organisasi desa yang bergabung dalam Desa Bersatu awalnya mau deklarasi. Memang awalnya minggu depan kita rencana pelaksanaan silaturahmi nasional. Kan bisa dicek tuh. Kami kan setiap November, setiap tahun melakukan Silaknas, kan? Silaturahmi nasional desa. Dan selalu antara tanggal 19 atau 21. Nah, kemudian setelah kami konsultasi ke KPU, Bawaslu kan, oh itu bisa melanggar tuh kan. Dalam kepala kami bahwa kalau organisasi kan harusnya nggak melanggar dong. Kalau kepala desanya pasti melanggar kan. Nah, akhirnya karena pertimbangan itu, oh ini melanggar berarti kan. Ya udah jangan dilakukan kan gitu. Apalagi nanti dituduh kita masif apa semua kan. Nah, akhirnya kita batalin. Silaknasnya yang harusnya minggu depan kita majuin. Oh iya, kan kami dilarang berkampanye. Kami dilarang berkampanye terbuka mendukung dilarang berkampanye kepada salah satu partai politik atau calon. Tapi apakah kami dilarang secara organisasi mengkonsolidasi calon presiden yang dianggap bisa memperjuangkan dan melanjutkan perjuangan Pak Jokowi? Enggak dilarang. Kan? Ya udah kami lanjutkan. Kami akan berjuang kepada calon presiden yang didukung oleh teman-teman Desa Bersatu di 8 organisasi. Menanggapi aspirasi para kades dan aparat desa, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka yang datang ditemani istrinya Selvi Ananda mengucapkan terima kasih atas kepercayaan ribuan kades dan aparat desa yang menyampaikan sejumlah aspirasi kepada dirinya. Gibran pun menjanjikan para kades dan aparat desa untuk melakukan pertemuan lanjutan pada pekan depan. Sehat semua ya. Mohon maaf ini tadi saya dapat undangan dari Sumatera. Saya habis dari Medan, Toba, sama Jambi. Ini tadi masukan-masukan aspirasi
dari para pimpinan ketua-ketua organisasi desa, sementara kami maklum dulu, mungkin minggu depan kita jadwalkan untuk ketemu saja ya. Biar bisa kita detailkan lagi, kita carikan solusi bersama-sama, dan ya kita harapkan kalau di sisi kami sudah ada misalnya bangun dari bawah dan dari desa, itu salah satunya. Tapi nanti akan kami pikirkan lagi yang jelas masukan-masukan dan aspirasi dari para pimpinan juga kami tampung, dan sekali lagi kita ingin diskusi yang lebih detail, mencari solusi, dan terima kasih Bapak Ibu semua sudah menunggu saya lama dari pagi. Saya mau. Sementara terkait konsolidasi dukungan ribuan kades dan aparat desa kepada pasangan Prabowo Gibran, putra sulung Presiden Joko Widodo ini hanya memastikan akan menyerap aspirasi para kades dan aparat desa. Ya. Kalau masalah dukung-mendukung itu nanti saja. Kita carikan solusi terbaik dulu ya. Kita serap dulu apa saja permasalahannya. Kalau dukung-mendukung nanti ntar saja sambil jalan ya. Ya, makasih. Gibran, konsep planningnya ke depan seperti apa Mas untuk pengembangan desa Mas? Nanti ada ya. Kalau acara silaturahmi nasional Desa Bersatu batal mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Gibran, acara konsolidasi ini tetap dinilai tidak patut. Sebab sama halnya dengan TNI Polri dan aparatur sipil negara, perangkat desa termasuk kepala desa di dalamnya dilarang berpolitik praktis dan harus netral selama pemilu. Kepala desa dan perangkat desa itu tidak boleh dilibatkan oleh tim kampanye. Atau juga misalnya ada juga di dalam undang-undang pemilu ya, aturan yang berkaitan dengan kepala desa dilarang untuk membuat aturan yang itu dapat menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. Nah, jadi seharusnya ya keterlibatan asosiasi desa begitu ya untuk mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden itu sangat tidak dibenarkan karena undang-undang pemilu menghendaki aparatur desa, kepala desa itu harus netral selama pelaksanaan penyelenggaraan. Harusnya temuan-temuan seperti ini ya, netralitas aparatur desa, kepala desa, bahkan ASN sekalipun, harusnya sudah dilakukan oleh Bawaslu. Bukan hanya menjelang masa kampanye sebetulnya. Dari pertama kali tahapan pemilu itu dilakukan, misalnya pendaftaran dan verifikasi partai politik. Tetapi kan sejauh ini kita melihat bahwa tidak ada catatan yang secara konkret dan itu disampaikan kepada publik. Ihwal konsolidasi dukungan pada kades dan aparatur desa untuk Prabowo Gibran, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyerahkan masalah ini kepada Bawaslu. Sedangkan Bawaslu menyatakan akan memanggil panitia acara silaturahmi nasional Desa Bersatu untuk mendalami apakah ada ajakan memilih atau deklarasi dukungan untuk Prabowo Gibran. Kita serahkan kepada Bawaslu dan pengawas pemilu apakah itu diperlukan atau tidak. Kades dilarang untuk dilibatkan dalam kampanye. Kemarin bikin acara yang Temuan yang Gibran ya, kita lagi panggil panitianya. Oh, rencananya. Panggil. Kalau kita mesti pekan ini besok. Ya, secepatnya Pak. Bertaji. Ya, ngasih rekomendasi sudah bertaji, Pak. Nanti kalau pidana, nanti kampanye itu lebih bertaji lagi. Tidak boleh dilibatkan dalam kampanye gitu ya Pak Kades? Tidak boleh dilibatkan kampanye. Tidak boleh dilibatkan kampanye. Berarti kalau misalnya deklarasi menyatakan itu nggak boleh juga? Kalau dalam masa kampanye nggak boleh. Akan diundang ke Vietnam. Pertanyaannya. Ya, mau Kita akan lihat kan. Dan ini masih di luar masa kampanye juga. Saya belum ngomong itu kan. Sesuai Undang-Undang Pemilu tahun 2017, kepala desa dan aparat perangkat desa dilarang melakukan politik praktis. Bawaslu haruslah menjadi pihak yang menyatakan apakah mobilisasi kepala desa dan perangkat desa di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta itu termasuk kegiatan sosialisasi ataukah kampanye. Termasuk di dalamnya apakah melanggar peraturan perundang-undangan yang ada atau tidak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.